Oke. Ini contoh lagi ya. Misalkan di sini saya punya fungsi y sama dengan fx. Y sama dengan fx. Oke. Nah, untuk dapat kita mendefinisikan fungsi tersebut dengan benar, maka kita tahu kalau nilai x-nya itu harus bilangan real, betul ya? Yang dimana kita tahu kalau nilai x di sini kan adalah domain atau daerah asal atau input. Nah, jadi di sini inputnya atau daerah asal, kita tulis daerah asal aja ya. Daerah asalnya ini haruslah bilangan real supaya fungsinya bisa terdefinisi dengan baik gitu ya. X-nya harus elemen real. Nah, barulah di sini fungsinya dapat terdefinisi. Nah, gimana kalau misalkan fx-nya tidak terdefinisi? Nah, fx atau suatu fungsi tidak akan terdefinisi. Kita nggak bisa tahu nilai outputnya, kita nggak bisa tahu nilai range-nya itu apabila apa nih? Sebenarnya kita udah pernah bahas loh kemarin. Nah, sebuah fungsi tidak terdefinisi jika yang pertama penyebutnya 0, nah yang kedua itu apabila ada bentuk akar. Kalau akarnya dalam bentuk bilangan negatif, maka suatu fungsi tidak dapat terdefinisi. Oke. Jadi nilai fx tidak akan terdefinisi jika sebentar ya. Oke. Jadi suatu fungsi tidak dapat terdefinisi jika inputnya itu membuat penyebutnya jadi 0 atau inputnya itu membuat suatu bentuk suatu bentuk akar yang inputnya itu negatif gitu ya. Jadi syaratnya adalah ini. Misal contoh, kita langsung ke contoh aja ya. Contoh, misalkan di sini saya punya fungsi fx sama dengan x per x plus 2. Nah, oke. Untuk dapat bisa menjawab soal ini, kita perlu tahu daerah asalnya, kita perlu tahu inputnya berapa aja sih supaya inputnya harus di bilangan berapa aja sih supaya fungsinya bisa terdefinisikan, kita bisa tahu nilai outputnya. Nah, jadi pertanyaannya di sini adalah daerah asal. Nah, untuk dapat bisa menjawabnya, nah berarti gimana nih? Ini bentuk fungsinya bentuk apa? Bentuk pecahan. Jadi penyebutnya nggak boleh 0. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwa sebuah fungsi ini akan terdefinisi jika x ditambah 2, yang dimana x ditambah 2 ini adalah penyebutnya, tidak boleh sama dengan 0. Atau di sini pembuat 0-nya x tambah 2 itu berapa? Negatif 2 ya. Kan x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti
tidak boleh sama dengan 0. Berarti X di sini tidak boleh sama dengan negatif 2. Atau X tidak boleh sama dengan negatif 2. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwa daerah asalnya itu adalah dari negatif tak hingga sampai negatif 2 atau negatif 2 sampai tak hingga. Ya, lihat di sini. Kurungnya pakai kurung biasa, bukan kurung siku. Artinya apa? Artinya di sini negatif 2 ini nggak masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Ya, gitu. Jadi intinya selama X-nya tidak sama dengan negatif 2, maka fungsinya akan terdefinisikan. Gitu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Misal di sini saya punya fungsi f(x) sama dengan akar X per X min 3. Nah, lihat di sini. Di sini ada bentuk akar sama ada bentuk pecahan. Nah, pertanyaannya di sini tentukan f-1, f0, f2, f3, dan f4. Nah, sebetulnya kita bisa aja langsung masukin. Oh, f-1 berarti tadi kayak video sebelumnya. Kita tinggal masukin, kita bisa replace, kita bisa ganti nilai X-nya dengan negatif 1 atau dengan 0 atau dengan 2, 3, sama 4. Nah, tapi sebenarnya ada satu step yang harus kita lewati dulu. Pertama, kita harus tahu dulu daerah asalnya. Kita perlu tahu input berapa aja sih yang bisa dimasukin ke dalam fungsi itu supaya fungsinya bisa terdefinisi, kita bisa tahu nilai outputnya gitu. Nah, cara menjawabnya adalah gimana? Kita cari dulu daerah asalnya. Kita tulis dulu f(x) akar X X min 3. Nah, tadi di syarat ini syarat ya. Ini saya kotakin. Nah, di sini tadi syaratnya adalah penyebutnya nggak boleh 0 dan nggak boleh ada akar bilangan negatif. Nah, berarti karena di sini ada bentuk akar dan bentuknya merupakan bentuk pecahan, jadi nilai X di sini nggak boleh negatif ya. Nilai X-nya di sini tidak boleh negatif. Atau dengan kata lain, X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Betul ya? Nah, oke. Syarat yang pertama sudah terpenuhi, sekarang syarat yang kedua. Di sini penyebutnya tidak boleh 0. Nah, kita tahu kalau di sini X negatif 3, X negatif 3, salah. X min 3 nilainya di sini tidak boleh sama dengan 0. Berarti X di sini nilainya tidak boleh sama dengan 3. Nah, dua syarat ini harus dipenuhi supaya fungsinya terdefinisikan atau kita bisa tahu nilai outputnya berapa. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa daerah asalnya itu adalah berapa aja berarti 0,3 atau 3 sampai tak hingga ya. Gitu. Dimana di sini 0 masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya gitu. Nah, setelah kita tahu daerah asalnya atau nilai inputnya berapa aja ya. Nah, baru deh kita bisa masukin ke sini. Kita lihat kalau misalkan f-1. Coba kita lihat.
F-1. Kira-kira fungsinya terdefinisikan apa tidak? Enggak jawabannya ya, karena lihat di sini kalau kita misal masukkan ke sini ke fungsinya f(x) sama dengan akar x per x min 3. Kita masukin negatif 1 ke sini. Akar negatif 1 per min 1 min 3 gini ya. Nah, lihat di sini. Di sini ada bentuk ini akar negatif. Dan ini nggak boleh, jadi pasti di sini fungsinya tidak akan terdefinisikan, gitu ya. Jadi kita langsung bisa tahu kalau f-1 di sini tidak terdefinisi. Kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa cari nilainya berapa. Nah, selanjutnya. Misalkan di sini tadi f-1 sekarang f0. Nah, coba kita lihat. F0 ini apakah masuk? F0 ini kan berarti 0 di sini kan adalah inputnya. Apakah masuk ke dalam nilai input yang mampu mendefinisikan sebuah fungsi yang kita punya ini? Jawabannya iya, ya. Karena lihat di sini. F-nya boleh lebih dari sama dengan 0. Oke. Kita tinggal masukin berarti sekarang ke fungsinya. F(x) sama dengan akar x per x min 3. Ini di sini ya. Berarti F0 sama dengan akar 0 per 0 min 3. Akar 0 berapa? 0 per min 3. Jadi jawabannya adalah 0. Gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya. Sorry. Tadi F0, sekarang F2. Kalau F2 gimana? Bisa apa enggak? Kira-kira gimana kalau 0 sampai 2? 0 sampai 2. Kalau inputnya kita masukkan 2. Bisa ya, karena masuk ke dalam sini. Nih, 0 sampai 3. Kalau 0 sampai 3 kan berarti 2 masuk ke dalamnya. Tinggal kita masukkan f(x) sama dengan akar x per x min 3. F2 sama dengan, tinggal masukin 2-nya. X-nya kita ganti dengan 2. 2 min 3. Akar 2 tuh berapa? Sebentar. Ya, kita tulis aja akar 2 ya. Akar 2 per 2 min 3 berarti min 1. Berarti min akar 2. Nah, ini jawabannya. Oke, selanjutnya kalau F3 bisa apa enggak? Gak boleh ya, karena lihat ini. Pembuat 0 dia ini. Pembuat 0 pada penyebut. Berarti kita nggak bisa kita nggak bisa menginputkan 3 ke dalam fungsi ini. Jadinya tidak akan terdefinisi. Nah, yang terakhir, sekarang kalau F4 bisa apa enggak? Bisa ya. Karena tadi syaratnya dia bisa 3 sampai tak hingga. Berarti 4 masuk ke dalamnya. Lalu kita masukin f(x) sama dengan akar x per x min 3. F4 kita ganti x-nya dengan 4. Akar 4 per 4 dikurangi 3. Akar 4 itu berapa? 2 per 1 sama dengan 2. Nah, gini jawabnya. Nah, kenapa sih kita harus cari dulu daerah asalnya baru bisa ngitung gitu? Kenapa nggak langsung aja Bu dimasukin
min 1, 0, 2, 3, 4 gitu kan. Toh kita juga nanti ujung-ujungnya bisa tahu ini fungsinya, kita bisa dapat outputnya apa enggak, kita bisa mendefinisikan fungsinya atau enggak gitu. Nah sebenarnya kita misalkan analogi gitu ya, misal kita punya laptop nih, boleh nggak sih si laptop ini kita sambungkan dengan sumber, misal sumbernya 440 volt gitu. Oke, ya udah Bu, kita langsung aja nih Bu cek gitu. Kita langsung aja hubungkan dengan 440 volt. Nanti kita cek langsung meledak apa enggak. Kalau misalnya meledak berarti dia nggak bisa disambungin sama 440 volt gitu. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Maksudnya kan kita masa harus nunggu meledak dulu baru kita bisa tahu itu bisa disambungin dengan sumber sebesar itu apa enggak gitu. Nah yang pertama kita cari tahu itu harus kita cek dulu ini laptopnya memang bisa nggak dihubungkan dengan sumber tegangan 440 volt gitu. Oh ternyata di labelnya di situ hanya bisa misalnya range-nya itu antara 110 sampai 220 volt gitu. Nah 110 sampai 220 volt itu adalah domainnya atau inputnya gitu. Kita harus cek dulu inputnya berapa supaya kita bisa lihat ini fungsinya bekerja apa enggak gitu. Nah itu analoginya sama dengan ini case sederhananya ya. Jadi kita harus tahu dulu inputnya berapa aja supaya si fungsinya bisa terdefinisikan dengan baik gitu. Nggak tiba-tiba kita masukin semua angkanya baru kita cek baru nanti oh ini nggak terdefinisikan. Sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari hal kayak gitu merugikan ya, sama dengan ini gitu ya. Jadi saya harap teman-teman paham di sini ya. Oke, supaya lebih paham di sini kita kasih contoh yang lain. Contoh 3. Contoh 3, di sini misalkan di sini saya punya fx sama dengan akar x min 1 per x kuadrat min 2x min 3. Oke. Tentukan f min 1, f1, f3. Oke. Nah, gimana cara jawabnya? Cara jawabnya yang pertama adalah kita harus tahu daerah asalnya. Kita harus tahu dulu inputnya berapa aja. Oke. Daerah asalnya berapa aja? Atau inputnya berapa aja? Nah, gimana nih? Karena ini fungsinya dalam bentuk akar, berarti yang di dalam akar itu nilainya nggak boleh negatif. Tadi ya syarat yang ini ya. 2 syarat ini harus terpenuhi. Oke. Berarti kita tahu bahwa x min 1 per x kuadrat min 2x min 3 ini nilainya nggak boleh negatif. Berarti dia nilainya itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, familiar nggak dengan bentuk ini? Pasti familiar ya, karena kita sebelumnya sudah belajar tentang pertidaksamaan. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan ya. Berarti kita tinggal cari pembuat nol dari masing-masing pembilang maupun penyebut. Tapi penyebutnya ini nilainya tidak boleh 0 gitu ya. Oke, kita bisa tahu di sini. Kita lihat dulu pembuat nolnya pembilang ya. X min 1 itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan pindah ruas ke sini berarti 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ini dalam bentuk persamaan kuadrat. Berarti kita harus faktorkan X kuadrat min 2X min 3. Ya. Nah, di sini kita bisa memfaktorkan, mencari bilangan berapa aja yang kalau dikalikan hasilnya harus negatif 3,
kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 2. Kita punya angka 1 dan negatif 3. X plus 1 dan X negatif 3. Nah, kita punya berarti di sini X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Terus di sini X negatif 3 sama dengan 0, maka X di sini nilainya 3. Nah, kita buat dalam garis bilangan. Seperti biasa kayak kemarin. Ya. Oke. Jadi garisnya di sini berapa aja? Negatif 1, 1, kedekatan. 1 sama 3. Ya. Nah, sekarang kita cek lagi seperti biasa untuk melihat hasil dari masing-masing daerah. Kita mau pilih angka berapa dulu nih? Misalkan di sini ada berapa bagian sih? Ada 1, 2, 3, ada 4 bagian ya. Oke, kita cek satu-satu. Misal kita pilih bagian daerah 2 dulu. Kita pilih angka 0 ya, yang gampang. Kita masukkan ke sini. Oke, kita tulis dulu deh biar enggak. X min 1 per X kuadrat min 2X min 3 ya. Oke. Kita cek. Kita pilih angka 0 di sini karena 0 ada di antara min 1 sama 1. Berarti dia masuk daerah 2 ya. Kita masukin 0 min 1 per 0 kuadrat min 2 dikali 0 min 3. Min 1 per, berarti ini 0 kuadrat 0 min 2 kali 0, 0 ini min 3. Nah, berarti ini min per min, berarti hasilnya positif ya. Nah, kita tahu di sini hasilnya akan positif. Oke. Nah, sekarang kita pilih lagi angka, misalnya mau di mana? Di daerah mana? Daerah 1. Kita pilih yang kurang dari negatif 1, berarti kita pilih negatif 2 ya. Hapus. Oke, kita pilih negatif 2, masukin ke persamaannya. Negatif 2 dikurangi 1 per negatif 2 kuadrat min 2 kali min 2 min 3. Ini berapa berarti? Min 3 per min 2 kuadrat berapa? 4. Ya, min 2 kali min 2 plus 4 min 3 ya. Berarti ini min 3 per 4 tambah 4, 8. 8 kurang 3, 5. Oh, hasilnya negatif. Berarti kita tahu kalau di sini daerah 1 ini hasilnya negatif. Ya. Nah, sekarang di antara 1 sama 3 mau pilih berapa? 2 ya. Kita pilih angka 2 di sini. Oke, kita masukin. Kita masukin 2 ke sini. Berarti 2 min 1 per 2 kuadrat min 2 kali 2 min 3. 2 min 1, 1 per 4 min 4 min 3 ya. Berarti 1 per 3 negatif, tapi negatif 3-nya. Berarti ternyata kalau kita pilih angka 2 di sini hasilnya negatif. Terakhir, di daerah 4 kita pilih angka 4 ya. Oke, kita pilih angka 4, berarti 4 min 1 per 4 kuadrat min 2 kali 4 min 3. 4 kurang 1, 3 per 4 kuadrat 16 min 8 min 3. Berarti gimana nih? 8, 9, 10, 11 ya. Berarti 3 per 16 dikurangi 11. Nah, dengan 3 per berapa nih berarti? 5 ya, positif. Oke, kita tahu di daerah 4 positif. Nah, sekarang kita cek. Mintanya gimana nih dia? Mintanya yang lebih dari sama dengan 0. Berarti minta yang hasilnya positif. Oke, kita tahu daerah yang positif itu ada di daerah 2 sama daerah 4. Tapi kita perlu cek. Karena di sini pembuat 0 pada penyebut tidak boleh
Di sini penyebutnya nggak boleh 0, berarti di sini X negatif 1 sama X sama dengan 3-nya tidak boleh sama dengan, karena kalau sama dengan nilainya 0 ya. Berarti di situ negatif 1 sama 3. Nah, berarti kita bisa simpulkan di sini daerah asalnya ada di bagian ini. Nah, ini boleh 0 ya. Sama di sini. Nah, begini. Jadi, di sini daerah asalnya kita bisa tarik kesimpulan di sini. Daerah asalnya adalah atau inputnya itu adalah berapa berarti? Dari negatif 1 sampai 1 atau 3 sampai tak hingga. Gitu ya. Dan 1 ini masuk ya ke dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, baru sekarang kita cek ke soal. Di soal diminta tentukan F-1, terus berapa lagi? F1 sama F3. Nah, sekarang kita lihat F-1. -1 di sini boleh apa tidak? Kita masukkan input, kita menginputkan negatif 1 ke dalam fungsi. Tidak bisa ya, karena F-1 ini bukan termasuk daerah asal atau bukan termasuk inputnya. Jadi F-1 tidak terdefinisi. Nah, sekarang kalau F1 bisa terdefinisi nggak? Kalau F1 bisa ya. Tinggal kita masukin deh sekarang ke fungsinya. X min 1 per X kuadrat min 2X min 3. Sorry. Ini harusnya ditulis fx-nya dulu. Fx sama dengan, nah baru F1 kita masukin 1 min 1 per 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3. Berarti sama dengan 1 min 1 0 per 1 kuadrat 1 min 2 min 3 sama dengan 0 per min 5 ini berarti min 4 ya. Nah, tapi lihat 0 bagi 4 0 gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita masukin F3 gimana? Boleh nggak F3? Nggak bisa ya, dia tidak terdefinisi. Oke. Sampai sini saya rasa jelas ya tentang daerah asal. Pentingnya kita tahu daerah asal. Karena misalkan kalian bikin program gitu ya. Kalian udah harus bisa nentuin ini inputnya berapa aja supaya fungsinya bisa berjalan dengan baik dan outputnya juga ada hasilnya gitu ya. Jadi itu pentingnya kita untuk mengecek daerah asal supaya kita bisa tahu inputnya nanti terdefinisikan atau enggak, fungsinya mampu berjalan atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya setelah tadi kita sudah belajar banyak banget dan latihan banyak banget terkait soal-soal, nah sekarang kita akan menggambar grafik fungsi. Ya. Nah, sebenarnya kita udah singgung sebelumnya terkait grafik fungsi itu. Ada kemarin kita udah gambar grafik konstan sama grafik fungsi linear ya. Intinya adalah menggambar grafik. Tulis dulu judulnya.
Sebentar saya cek. Oke. Coba kita gambar grafik konstan dulu deh ya, yang gampang kemarin. Kita ulang. Grafik menggambar grafik fungsi konstan. Nah, tadi kemarin kita udah singgung kalau fungsi konstan itu adalah fungsi yang dia derajatnya 0. Jadi dia nggak ada variabel di situ. Jadi misal di sini fx sama dengan 2. Ya berarti gambar grafiknya ya tinggal di sini. Mau x berapapun, maka y-nya itu pasti nilainya akan 2 gitu ya. Ini fungsi konstan. Misalkan saya punya contoh lagi. Fx sama dengan min 3. Berarti kalau kita gambarkan di sini, ini 1, 2, 3 ya. Berarti dia di sini. Nah, ini untuk gambar grafik fungsi konstan. Nah, selanjutnya kita sekarang menggambar grafik linear. Oke, grafik fungsi linear itu adalah yang dimana dia itu derajatnya 1 atau polinomial berderajat 1. Jadi ada variabel di situ, ada x di situ. Nah, misalkan contoh di sini saya punya y sama dengan di sini saya misal punya y sama dengan 2x min 3. Nah, gimana cara menggambarnya? Untuk menggambar grafik itu minimal kita punya 2 titik ya. Misal minimal kita punya 2 titik. Oke, intinya itu. Jadi note saya tulis di sini note. Menggambar grafik itu minimal punya 2 titik supaya kita bisa tarik garisnya. Kita bisa hubungkan kedua titik itu menjadi sebuah garis gitu, maksudnya gitu ya. Nah, oke. Gimana caranya sekarang? Oke. Misalkan di sini kita untuk mencari nilai x, kita bisa mencari nilai x, maka kita bisa membuat y-nya sama dengan 0. Maka y-nya sama dengan 0. Ya udah, y sama dengan 2x min 3. Sorry. Y sama dengan 2x min 3. 0 sama dengan 2x min 3. 0, sorry. Bisa ya kita balik ya, ini 2x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Berarti di sini kita punya titik yang pertama, yaitu 3 per 2,0 gitu. Nah, terus sekarang kita mau mencari nilai y. Kita bisa misalkan, maka x-nya sama dengan 0. Tinggal kita masukkan. Y sama dengan 2x min 3. Y sama dengan 2 dikali 0 min 3. Y sama dengan 0 min 3. Y sama dengan negatif 3. Berarti di sini kita punya titik
berapa? Negatif 3,0. Nah, udah kita udah punya 2 titik nih. Sekarang tinggal kita gambarkan. 3/2 itu berapa sih? 1, berapa? 3/2 itu 1,5 ya. Sebentar, saya cek dulu. 1,5 ya. Jadi ini satunya segini deh. 1 oke. Nah, kita tinggal tarik titik-titiknya. Negatif 3 1,5,0 berarti di mana? Di sini ya. Oh, ini terbalik teman-teman. Ya, saya kok bingung. Kan X-nya 0, berarti 0, negatif 3. Nah, gini loh. Nah, terus selanjutnya kita punya titik lagi 0, negatif 3. 0, negatif 3 itu di mana? Di sini ya. Nah, ya udah deh, karena kita udah punya 2 titik, kita bisa hubungkan titik ini. Nah, kita hubungkan titik ini. Nah, kurang lebih nanti garisnya akan seperti ini. Nah, inilah gambar grafik fungsi linear, yang dimana linear ini berarti dia derajatnya 1. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan 2X min 3. Gitu. Bisa ya? Ini contoh 1. Contoh 2. Contoh 2. Sebentar. Nah, contoh 2. Misal di sini saya punya Y sama dengan X ditambah 1. Ya udah, tinggal kita cari atau pakai tabel gini juga bisa loh. Misal X, Y. Kita misalkan ini X-nya 0, ini Y-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti kita cari tinggal Y-nya. Y sama dengan X tambah 1. X-nya 0, berarti Y sama dengan 0 tambah 1. Y sama dengan 1. Berarti di sini kita punya titik 0,1. Sekarang kalau Y-nya 0, berarti Y sama dengan X ditambah 1. Berarti Y-nya 0, 0 sama dengan X tambah 1. Maka nilai X di sini akan sama dengan negatif 1. Ya. Jadi kita punya negatif 1,0. Gitu. Tinggal digambarkan deh. X-nya berapa? X, Y. 0,1. Titik 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Oke, di sini. Nah, negatif 1,0. X-nya negatif 1, Y-nya 0. Nah, di sini. Tinggal kita tarik garis. Kok miring? Sebentar, miring. Nah, ini dia garis Y sama dengan X ditambah 1 garis. Jadi kita sudah bisa menggambar grafik fungsi linear. Intinya untuk dapat bisa menggambar grafik minimal kita punya 2 titik. Gitu ya. Nah, selanjutnya tadi grafik fungsi konstan udah, grafik fungsi linear udah, sekarang grafik fungsi kuadrat.
Oke, grafik fungsi kuadrat. Bentuk umumnya kita tahu kalau bentuk umum persamaan kuadrat itu apa, ini udah sering saya ulang-ulang ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, sebenarnya kalau grafik fungsi kuadrat itu kita udah langsung bisa tebak, oh grafiknya itu pasti bentuknya parabola. Ada yang tahu bentuk grafik parabola itu kayak gimana? Dia pasti kayak gini. Kalau fungsinya kuadrat ya. Fungsinya kuadrat tuh maksudnya pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2 gitu. Itu pasti grafiknya bentuknya parabola, mau ke atas ataupun ke bawah. Nah, bentuk parabolanya seperti apa itu bergantung nilai A, B, dan C. Nah, ini. Kalau misalkan di sini saya punya grafik ya. Kalau misalkan nilai A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, maka grafiknya itu akan seperti ini. Nah, di mana dia memotong di sumbu X positif. Gitu, dan terbuka ke atas. Jadi A ini menentukan dia terbuka ke atas apa ke bawah. Kalau misalkan di sini saya punya grafik fungsi yang dimana nilai A-nya lebih dari 0 tapi ini bukan B ya, D, determinan. Ada yang tahu D itu berapa? Cara mencari D? Ada yang ingat? D itu rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Nah, kalau misalnya tadi D-nya 0, dia memotong di sumbu memotong pada 2 titik di sumbu X positif. Nah, kalau misalkan D-nya kurang dari 0, D-nya sama dengan 0 dulu deh. Maka si grafik parabolanya ini akan menyinggung di sumbu X positif. Nah, ini menyinggung. Nah, kalau misalkan sekarang gimana kalau D-nya kurang dari 0, Bu? A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Nah, maka dia ini terbuka ke atas dan dia makin ke atas. Jadi intinya semakin kecil nilai D-nya, kalau kita hitung dari rumus B kuadrat min 4AC, maka grafik parabolanya itu dia makin ke atas gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi sini. Kalau misalkan A-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0. Nah, ini teman-teman harusnya udah langsung bisa paham nih gimana gambarnya. Kalau A-nya kurang dari 0, dia terbukanya ke bawah. Karena D-nya lebih dari 0, maka dia akan berpotongan di sumbu X positif pada 2 titik. Nah, kalau
A-nya kurang dari 0, D-nya sama dengan 0, nah ini udah pasti gini ya. Titik puncaknya menyinggung di sumbu X. Ya. Nah, kalau yang terakhir, kalau misalnya A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0, maka gambar grafiknya seperti ini. Gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Ini contoh berapa nih? Contoh 3. Misalkan di sini saya punya suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4x tambah 3. Oke, kita lihat dulu, kita terawang dulu nih si grafiknya. Lihat nilai A-nya. A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya sama dengan 3. Oke, kita bisa tahu kalau A-nya 1, berarti nilai A-nya positif. Oh, berarti kita bisa terawang nih. Dia pasti terbuka ke atas. Oke, sekarang kita hitung D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya berarti negatif 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 3. Berarti ini 16 min 12. Berapa nih? 4 ya. Benar gak? 4. Berarti dia pasti terbuka ke atas. Tapi kita belum tahu nih dia memotong atau di atas sumbu X gitu ya. Intinya dia pasti terbuka ke atas gitu. Pasti nanti bentuknya kayak gini. Gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Ingat, sama, mau menggambar grafik apapun minimal kita punya 2 titik. Ya. Nah, sekarang kita cari dulu titik potong di sumbu X. Kalau mencari titik potong di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 ya. Oke, tadi fungsinya apa? Fungsi kuadratnya f(x) berapa tadi? X kuadrat min 4x tambah 3. Nah, ini sama dengan nilai Y ya. Y sama dengan X kuadrat min 4x plus 3. Boleh nggak saya tulis kalau jadi gini, X kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 0. Karena tadi mintanya Y-nya sama dengan 0 ya, untuk kita bisa tahu titik potong di sumbu X-nya. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya tinggal kita faktorin aja. Cari berapa kali berapa yang kalau dijumlahkan dikalikan hasilnya 3, dijumlahkan hasilnya negatif 4. Berarti X min 3, X min 1 ya. X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, berarti kita punya titik di 3,0 dan 1,0. Nah, oke. Sekarang kita gambar. Anggaplah gambar saya ini simetris dan bagus ya. 1, 2, yang besar. 1, 2, 3. Nah, kita punya di 3,0 sama 1,0 di sini. Nah, sekarang kita cari titik puncaknya.
titik puncak ini loh, titik puncak tuh. Nih saya gini, ini titik puncak, 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 ini titik puncak ya. Mencari titik puncak itu saya simbolkan dengan apa ya, X puncak dan Y puncak ya. Itu mencarinya adalah XP itu sama dengan min B per 2A. Oke. Kalau YP itu adalah min D per 4A. Oke, kita tinggal bisa masukin min B-nya berapa, B-nya tadi nilainya? Oh iya, betul. Iya. B-nya Iya, betul. tadi berapa nilai B-nya? Min 4. Min 4 per 2 kali 1 ya. Jadinya positif 4 per 2. D-nya tadi kita udah cari nilai D-nya berapa? Nilai D-nya 4. 4 per 4A. Jadinya A-nya 1 ya. Jadinya min 4 per 4 sama dengan negatif 1. Oke, kita punya titik puncaknya berarti di 2, negatif 1. Negatif 1 di mana ya? Anggaplah di sini. Nah, berarti titik puncaknya ada di sini. Nah, ini. Berarti kita sekarang bisa gambarkan. Kita tinggal hubungkan grafiknya antar titik ini. Ya, anggaplah gambar saya bagus ya. Nah, ini dia gambar grafiknya. Dengan ini titik 3,0, ini 1,0, dan ini 2, negatif 1. Oke, gitu ya. Gampang ya. Nah, sekarang teman-teman bisa latihan sendiri untuk contoh 4. Kita mau gambar fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 5. Nah, teman-teman bisa gambar sendiri ya. Ini dengan contoh yang sudah saya share tadi ke kalian. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini.